Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kawan-kawanku, hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang organisasi proyek. Di sini ada dua anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Golden Swar dengan NIM akhiran 058 dan saya Deva Arya dengan NIM akhiran 062. Pendahuluan. Suatu perusahaan, jika berhasil maka cenderung berkembang, menambah sumber daya dan orang, lalu mengembangkan struktur organisasinya. Biasanya, fokus dari struktur organisasi adalah pengkhususan atau spesialisasi orang pada bidang tertentu. Selama struktur organisasi yang ada mampu menangani pekerjaan-pekerjaan yang ada, maka struktur lama tidak perlu berubah. Secara umum, terdapat beberapa dasar penyusunan struktur organisasi, yakni yang pertama, berdasarkan produk, yang kedua, berdasarkan lokasi, yang ketiga, berdasarkan pada proses, yang keempat, berdasarkan pada pelanggan, yang terakhir, berdasarkan pada fungsi. Kemudian berikutnya proyek sebagai bagian dari organisasi fungsional. Organisasi fungsional membagi departemennya berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan bagian yang ada. Di sini kita mengenal fungsi pemasaran, fungsi personalia, fungsi produksi, fungsi keuangan, dan sebagainya. Bergantung pada kebutuhan perusahaan untuk menangani pekerjaannya. Ada beberapa keuntungan dan kelemahan menggunakan struktur ini. Keuntungan atau kelebihan dari struktur ini, proyek yang melekat pada unit fungsional adalah yang pertama, adanya fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan staf atau karyawan. Jika sebuah divisi fungsional yang telah terpilih sebagai tempat proyek, divisi tersebut akan menjadi base administrasi bagi orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu yang terlibat dalam proyek. Yang kedua, orang-orang dengan keahlian tertentu bisa ditugaskan di banyak proyek yang berbeda. Dengan luasnya dasar teknis yang tersedia di masing-masing unit fungsional, personel dapat relatif mudah untuk ditukar. Yang ketiga, orang-orang dengan keahlian yang berbeda dapat dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah teknis. Yang keempat, divisi fungsional yang bersangkutan bisa jadi basis bagi kelangsungan teknologi bila para personel keluar dari proyek atau organisasi induk. Yang terakhir, divisi fungsional mempunyai jalur-jalur karir bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu. Proyek bisa menjadi ajang untuk menunjukkan prestasi yang selanjutnya bisa mempengaruhi perkembangan karir di organisasi induknya. Sedangkan, keterbatasan atau kekurangan yang ada dalam struktur ini adalah, yang pertama, klien tidak menjadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan orang-orang yang terlibat dalam proyek. Yang kedua, divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas-aktivitas khusus yang sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, kadang-kadang dalam proyek yang diorganisasi secara fungsional ini, tidak ada individu yang diberi tanggung jawab untuk mengurus proyek. Yang keempat, motivasi orang yang ditugaskan ke proyek cenderung lemah. Dan yang terakhir, penyusunan organisasi seperti ini tidak memberikan pendekatan yang holistik terhadap proyek. Jadi ini ada bagan dari organisasi fungsional. Jadi sebagai salah satu alternatif untuk memberikan tempat bagi proyek, kita bisa memasukkan proyek sebagai bagian dari divisi fungsional dari suatu perusahaan. Di sini pada bagan terlihat contoh struktur organisasi fungsional jika suatu proyek merupakan proyek pengembangan yang melibatkan penerapan teknologi baru, maka ia sangat cocok dikelola di bawah divisi produksi. Jika proyek yang memiliki berupa peluncuran produk baru ke pasar, maka proyek layak dikelola di bawah divisi pemasaran. Dalam hal ini, personel bisa berasal dari unit fungsional di mana proyek itu bertempat. Selagi diperlukan, personel bisa berasal dari unit fungsional lain dalam organisasi tersebut. Jadi, tim proyek yang hanya terdiri dari satu unit fungsional biasanya akan dipimpin oleh project expeditor. Ia berasal dari unit itu sendiri. Kedudukannya masih di bawah pimpinan unit fungsional yang bersangkutan. Kemudian, ini ada koordinator proyek. Koordinator proyek akan mengkoordinasi pekerjaan yang berhubungan dengan proyek. Secara vertikal, ia tidak mempunyai otoritas, tetapi keputusan-keputusan tentang anggaran, jadwal, dan performansi proyek ada di tangannya. Dalam literatur lain, ada bentuk-bentuk organisasi yang lain. Misalnya, task force adalah kelompok orang berasal dari berbagai bidang dari berbagai fungsi, membentuk kelompok dalam rangka menyelesaikan suatu masalah atau kasus. Kelompok ini terbentuk bila ada seseorang atau unit fungsional yang berinisiatif untuk mengumpulkan personil dari unit lain untuk bersama-sama memecahkan masalah. Setelah masalah selesai, kelompok ini pun bubar. Ada juga bentuk
liaison role atau peran penghubung, yang itu suatu kelompok atau personil yang menjembatani dua departemen pada tingkat yang lebih bawah. Ini dibentuk bila dua departemen tersebut terlibat proyek atau pekerjaan bersama. Kemudian adalah organisasi proyek murni. Bentuk lain organisasi proyek adalah organisasi proyek murni atau pure project organization. Proyek terpisah dari organisasi induk. Ia menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri. Organisasi yang terpisah dan ikatan dengan organisasi induk berupa laporan kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Jadi di sini ada bagannya memperlihatkan bentuk organisasi proyek murni. Berikutnya, kelebihan dari struktur organisasi ini adalah yang pertama, MP atau manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Meskipun manajer proyek harus melapor ke eksekutif senior di organisasi induk, ada perhatian khusus ke proyek. Semua anggota tim proyek secara langsung bertanggung jawab terhadap manajer proyek. Adanya kesatuan komando, rantai komunikasi menjadi pendek, yakni antara manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Kemudian, bila ada proyek yang sejenis berturut-turut, organisasi ini bisa memanfaatkan para ahli yang sama sekaligus, melakukan kaderisasi dalam penguasaan teknologi tertentu. Karena kekurangan terpusat, kemampuan untuk membuat keputusan bisa cepat dilakukan. Bentuk ini cukup simpel sehingga mudah dilaksanakan. Dan terakhir, ada dukungan secara menyeluruh terhadap proyek. Kemudian ada keterbatasan yang ada dalam organisasi ini adalah yang pertama, bila organisasi induk mempunyai banyak proyek yang harus dikerjakan, biasanya setiap proyek akan mengusahakan sendiri sumber dayanya. Yang kedua, struktur ini akan menambah biaya yang cukup mahal bagi organisasi induk. Yang ketiga, seringkali manajer proyek menumpuk sumber daya secara berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknis dan teknologi sewaktu-waktu diperlukan. Yang keempat, bila proyek selesai akan jadi masalah tentang bagaimana nasib pekerja proyek yang ada. Yang terakhir, tidak konsistenan prosedur bisa sering terjadi dengan memakai alasan memenuhi permintaan klien. Kemudian ada organisasi matriks. Organisasi ini merupakan jalan tengah antara keduanya. Dengan demikian, organisasi fungsional dan murni mewakili keadaan ekstrim. Organisasi matriks merupakan kombinasi keduanya. Organisasi matriks adalah organisasi proyek murni yang melekat pada divisi fungsional pada organisasi induk. Pada bagian sebelah kiri adalah contoh organisasi matriks. Kemudian ada pendekatan matriks ini mempunyai kelebihan, yaitu di sini ada 7. Yang pertama, proyek mendapatkan perhatian secukupnya. Yang kedua, karena organisasi matriks melekat pada unit fungsional pada organisasi induk, maka mudah untuk mendapatkan orang potensial yang dibutuhkan dari setiap unit fungsional. Yang ketiga, tidak ada masalah yang berat yang akan menyusul berkenaan dengan nasib pekerja proyek jika suatu proyek selesai. Yang keempat, dengan manajemen matriks proyek akan mempunyai akses perwakilan dari divisi administrasi perusahaan induk, sehingga konsistensi dengan kebijakan prosedur dari perusahaan induk tetap terjaga. Yang kelima, bila ada beberapa proyek yang bersamaan, organisasi matriks memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih seimbang untuk mencapai berbagai target dari beberapa proyek yang berbeda-beda. Kemudian, pendekatan holistik terhadap kebutuhan organisasi secara menyeluruh ini memungkinkan proyek dijadwalkan dan diberi porsi personel untuk mengoptimalkan performansi organisasi secara menyeluruh dan tidak hanya mengutamakan keberhasilan suatu proyek dengan mengorbankan proyek yang lain. Terakhir, tanggapan terhadap keinginan yang diminta oleh klien bisa cepat diberikan seperti dalam organisasi proyek murni. Kemudian ada keterbatasan yang dipunyai organisasi matriks adalah ada 4. Yang pertama, dalam organisasi proyek murni, jelas bahwa manajer proyek adalah sentral pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proyek. Yang kedua, dalam organisasi matriks terdapat kekuatan yang seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek. Perpindahan sumber daya dari suatu proyek ke proyek lain dalam rangka memenuhi jadwal proyek bisa meningkatkan persaingan antar manajer proyek. Yang terakhir, manajemen matriks melanggar prinsip utama dari manajemen, yakni kesatuan komando atau unity of command. Kemudian yang berikutnya ada memilih bentuk organisasi proyek. Kriteria yang mendasari pemilihan bentuk ini ada 4. Yang pertama, frekuensi adanya proyek baru. Yang kedua, berapa lama proyek berlangsung. Yang ketiga, ukuran proyek. Yang terakhir, kompleksitas hubungan. Kriteria lain sebagai pertimbangan pemilihan bentuk organisasi adalah ada ketidakpastian, ada keunikan, ada juga pentingnya faktor biaya dan waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang stakeholder proyek konstruksi.
Stakeholder. Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Stakeholder bisa berpengaruh positif maupun negatif terhadap proyek. Manajemen stakeholder proyek. Manajemen stakeholder proyek adalah mengelola semua orang yang terlibat dan berpengaruh serta dipengaruhi oleh proyek. Tujuan utama dari manajemen stakeholder proyek yaitu agar dapat mengelola keterlibatan stakeholder yang diperlukan oleh proyek dalam rangka mencapai tujuan proyek. Manajemen stakeholder proyek berdasarkan standar PMBOK edisi kelima terdiri atas 4 proses. Dalam proses terdapat masukan, alat dan teknik, dan keluaran. Proses yang pertama ada identifikasi stakeholder. Di masukan terdapat project setter, dokumen pengadaan, faktor lingkungan usaha, dan aset-aset proses organisasi. Alat dan teknik terdapat analisis stakeholder, pendapat ahli, dan rapat-rapat. Di keluaran terdapat daftar stakeholder. Proses yang kedua yaitu merencanakan manajemen stakeholder. Di masukan terdapat rencana manajemen stakeholder, daftar stakeholder, faktor lingkungan perusahaan, dan terakhir ada aset-aset proses organisasi. Alat dan teknik terdapat pendapat ahli, rapat-rapat, dan teknik-teknik analisis. Di keluaran terdapat rencana manajemen stakeholder dan pembaruan dokumen-dokumen proyek. Proses yang ketiga ada mengelola keterlibatan stakeholder. Di masukan terdapat rencana manajemen stakeholder, rencana manajemen komunikasi, changelog, dan yang terakhir ada aset-aset proses organisasi. Di alat dan teknik terdapat metode komunikasi, keahlian interpersonal, dan keahlian manajemen. Di keluaran terdapat isu log, permintaan perubahan, pembaruan rencana, manajemen proyek, pembaruan dokumen-dokumen proyek, dan terakhir ada pembaruan aset-aset proses organisasi. Yang terakhir ada pengendalian keterlibatan stakeholder. Dimasukkan ada rencana manajemen proyek, isu log, data kinerja pekerjaan, dan dokumen-dokumen proyek. Di alat dan teknik terdapat sistem manajemen informasi, pendapat ahli, dan rapat-rapat. Di keluaran terdapat informasi kinerja pekerjaan, permintaan perubahan, pembaruan rencana manajemen proyek, pembaruan dokumen-dokumen proyek, dan terakhir ada pembaruan aset-aset proses organisasi. Dari keempat proses itu dapat disimpulkan, yang pertama ada identifikasi stakeholder, merupakan proses yang menentukan lingkup atau jumlah dan rincian serta atribut stakeholder yang harus dikelola dalam manajemen stakeholder proyek. Yang kedua ada merencanakan manajemen stakeholder, yaitu manajemen stakeholder direncanakan dengan memperhatikan gap antara hasil analisis penilaian kondisi stakeholder saat ini dengan yang seharusnya untuk tujuan proyek sukses. Selanjutnya ada mengelola keterlibatan stakeholder, merupakan proses bekerja sama dan berkomunikasi dengan stakeholder di mana harus sesuai dengan strategi pengelolaan stakeholder berdasarkan hasil perencanaan manajemen stakeholder. Yang terakhir ada pengenalan keterlibatan stakeholder, merupakan proses yang memantau dan mengidentifikasi adanya masalah dalam menjalankan strategi manajemen stakeholder dan melakukan penyesuaian strategi manajemen stakeholder yang lebih tepat. Selanjutnya ada komponen stakeholder. Dari gambar kita bisa lihat terdapat dua komponen yaitu internal stakeholder dan external stakeholder. Dan dari gambar juga bisa disimpulkan manajemen stakeholder yang efektif menciptakan hubungan yang positif dengan para stakeholder melalui proses pengelolaan yang tepat atas ekspektasi yang mereka harapkan atau setujui untuk mencapai tujuan proyek. Berikut ada contoh stakeholder internal, yaitu perusahaan induk, prinsipal, yang kedua anak perusahaan atau perusahaan cabang, para investor, pemegang saham, dewan direksi atau komisaris, karyawan perusahaan yang sudah ada serikat pekerja, dan terakhir ada anggota organisasi, yaitu keluarga dari karyawan dan calon karyawan perusahaan. Selanjutnya ada stakeholder eksternal, yaitu yang pertama ada pelanggan atau konsumen, media massa, supplier, mitra usaha atau pemasok jasa, para distributor, pemerintah, masyarakat umum, komunitas, yaitu masyarakat sekitar perusahaan, dan terakhir ada pesaing atau kompetitor.
Yang terakhir ada kegagalan mengelola. Kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak yang buruk terhadap kinerja proyek. Seperti yang pertama ada keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Selanjutnya ada peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi risiko proyek. Yang ketiga ada hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi. Yang terakhir ada dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek akibat konflik yang sudah terlalu tinggi. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.